يا أرحم الراحمين ارحمنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para pecinta ilmu, penggiat dakwah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang senantiasa membimbing manusia, orang-orang yang beriman ke dalam jalan yang benar. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa terus melaksanakan ibadah ini dengan baik. Salawat dan salam tak luput kita sampaikan untuk junjungan kita, baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kelak kita diberikan hadiah dari baginda Rasul berupa syafaat, dan itu yang sangat kita dambakan. Amin ya rabbal alamin. Baik para pecinta ilmu, kembali kita akan mengupas kitab Nasaihul Ibad, makalah yang ke-8. Kali ini kita akan membahas ucapan dari seorang ulama besar, Sulaiman bin Mahram Al-Kufi, atau yang sering dipanggil dengan Al-A'mash, ya. Nama yang sebetulnya adalah Sulaiman bin Mahran Al-Kufi, ulama besar, ya, yang banyak menjadi rujukan para penggiat ilmu karena ucapannya yang sangat begitu dalam, mengandung nilai pelajaran yang begitu banyak. Al-A'mashi ini dalam satu ucapannya yang sangat manfaat mengatakan, man kana ra'su malihi taqwa kallatil alsinu an wasfi ribhi dinihi wa man kana ra'su malihi dunya kallatil alsinu an wasfi khusrani dinihi. Kalau kita terjemahkan, siapa orang yang berbekal takwa, niscaya keuntungan dalam agamanya tak dapat digambarkan dengan kata-kata. Dan siapa yang berbekal dunia, niscaya kerugian dalam agamanya pun tak dapat digambarkan dengan kata-kata. Jadi ada dua nasihat yang beliau ucapkan, ya, untuk bisa kita ambil manfaat pelajarannya. Siapa orang yang berbekal takwa, niscaya keuntungan dalam agamanya tak dapat digambarkan dengan kata-kata. Apa itu takwa? Kita sering mendengar takwa, ya. Bahkan biasanya para pejabat-pejabat kita itu kalau dilantik selalu mengatakan bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Tapi kadang-kadang ketika dia naik jabatan, tidak sesuai dengan kalimatnya yang katanya akan bertakwa, dan bertakwa. Takwa ini kalau bahasa simpelnya, imtisalul awamir wajnabun nawahi. Melaksanakan apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang, itu takwa. Simpel, ringan, ringkas, nampaknya mudah, tetapi ternyata berat pengamalannya. Melaksanakan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Ini takwa. Mudah diucapkan, mudah disampaikan, ringan dikatakan, tapi berat dalam pengamalannya. Sebab kadang-kadang ada orang yang dia mampu melaksanakan perintah Allah. Dia sholat, dia zakat, dia haji, dia puasa, tapi tidak mampu meninggalkan larangan Allah.
Jadi masih tetap suka maksiat. Ada kelompok yang seperti itu. Ada orang yang dia mampu meninggalkan perintah Allah. Dia tidak maksiat, tidak berbuat dosa, dia tidak berjudi, dia tidak mabuk, dia tidak melakukan kegiatan maksiat, tapi dia juga nggak mau ibadah. Ini juga salah. Apalagi kalau perintah Allah nggak dilaksanakan, justru larangan Allah dia laksanakan. Ini namanya dosa bertumpuk dosa. Sudahlah perintah Allah nggak dia laksanakan, larangan Allah malah justru dia lakukan. Makanya dalam kehidupan sehari-hari kita ini ada 3 kelompok manusia ya, ada 3 kelompok orang ini. Kita termasuk yang mana ini? Pertama ada orang kelompok iya. Yang kedua ada kelompok orang tidak. Dan yang ketiga ada kelompok orang iya tidak. Kalau kelompok orang yang iya, dia kalau ditanya, kamu puasa? Iya. Kamu sholat? Iya. Kamu zakat? Iya. Kamu sodakoh? Iya. Kamu haji? Iya. Kamu hajar di masjid? Iya. Kamu rajin ikut pengajian? Iya. Kamu rajin bermaksiat? Iya. Kamu suka judi? Iya. Kamu suka mabok? Iya. Kamu suka nyuri? Iya. Semuanya iya. Ini namanya orang yang dia perintah Allah dilaksanakan, larangan Allah pun dilaksanakan. Ada juga kelompok tidak. Kelompok tidak ini kalau ditanya, kamu mabuk? Tidak. Kamu judi? Tidak. Kamu suka minum minuman keras? Tidak. Kamu suka zina? Tidak. Kamu suka sholat? Tidak. Kamu suka puasa? Tidak. Kamu suka sedekah? Tidak. Suka ke masjid? Tidak. Tidak semua polos batin orang. Semuanya nggak dikerjakan. Perintah Allah nggak dikerjakan, larangan Allah pun tidak dikerjakan. Tidak baik juga. Lalu yang baik yang mana? Yang baik itu orang yang iya tidak. Tuh. Kamu sholat? Iya. Kamu mabuk? Tidak. Kamu puasa? Iya. Kamu suka maksiat? Tidak. Ini namanya orang selektif ini. Mana yang perintah Allah, mana yang larangan Allah. Yang perintah Allah dia laksanakan, yang larangan Allah dia tinggalkan. Itulah yang namanya takwa. Melaksanakan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Dan takwa ini merupakan bekal yang harus kita bawa ya. Harus kita bawa apalagi sampai menuju alam akhirat nanti. Dulu ada satu dialog kecil ya. Ada beberapa sahabat Nabi yang mereka akan pergi berhaji. Berangkat dari Madinah ke Mekah untuk melaksanakan haji. Tapi mereka tidak membawa apa-apa. Tidak membawa perbekalan, tidak membawa pakaian, tidak membawa makanan, tidak membawa bekal apapun ya. Karena mereka anggap bahwa kita kan akan ibadah haji. Hari Mekah itu kan berarti Allah yang punya. Baitullah, berarti kita berkunjung ke Mekah, kita akan menjadi tamu-tamunya Allah. Dan Allah pasti akan menjamu kita sebagai tuan rumahnya. Nggak ulah kita usah bawa apa-apa. Nggak usah bawa apa-apa. Dianggapnya kita ini adalah tamu-tamunya Allah dan Allah akan menjamu kita. Ya. Turun ayat watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bawalah bekal, kau jangan begitu. Bawa bekal yang kau punya. Boleh bawa makanan, boleh pakaian. Kau bawalah perbekalan. Dan ingat watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sungguhnya bekal yang paling bagus adalah takwa. Jadi orang pergi haji harus berbekal takwa. Tetapi bekal-bekal yang lain juga jangan dilupakan. Kita menempuh satu perjalanan yang cukup jauh dari setiap negara kita, apalagi dari Indonesia. Dari Indonesia menuju Jeddah, menuju Mekah itu bukan jarak yang dekat.
maka harus membawa perbekalan yang sedemikian rupa yang komplit. Nggak cukup dengan berbekal takwa. Namun bekal takwa pun jangan tertinggal. Artinya apa? Banyak kok orang yang pergi haji yang niatnya bukan karena takwa. Tidak semua orang yang berangkat tanah suci melaksanakan ibadah haji niatnya ingin mencari ridha Allah. Nggak semua orang kok. Mereka banyak yang berhaji niatnya karena duniawi, supaya namanya ada embel-embel haji misalkan. Apalagi dia akan mencalonkan sebagai calon legislatif misalkan, maka untuk keren-keren dikasih haji, maka pergilah berhaji. Kan niatnya bukan karena mencari ridha Allah. Ada yang ke Mekah niatnya supaya dipanggil Pak Haji misalkan Untuk menunjang karirnya dia harus ada embel-embel haji supaya pamornya terangkat dia pergi haji. Nggak semua orang yang ibadah haji itu niatnya karena Allah. Saya yakin walaupun kita harus husnudzan berbaik sangka. Jangan sampai kita mencurigai orang. Jangan-jangan ini orang haji niatnya karena ini, jangan Kita nggak usah berhusnudzan. Tadi saya katakan tidak semua orang yang berhaji niatnya karena Allah. Ada yang niatnya karena hal-hal duniawi. Ada yang niatnya karena titel. Kan niatnya ingin dapat jabatan agar pamornya naik. Yang seperti ini bukan berbekal takwa. Perginya ia dari kampung halaman menuju Mekah. Kalau sudah tidak membawa bekal takwa, tertolak hajinya. Jadi bekal-bekal yang lain penting, tapi bekal takwa jauh lebih penting. Jadi takwa ini menjadi bekal yang paling utama. Lebih-lebih yang kita bawa kelak nanti saat kita menghadap Allah. Harus kita membawa takwa. Jangan sampai kita masuk ke alam barzakh, masuk ke alam akhirat, kita nggak bawa bekal apa-apa. Kita pulang kampung saja, bertahun-tahun kita dirantau orang, begitu pulang nggak bawa apa-apa kan malu. Akan jadi cemoohan orang. Ini orang bertahun-tahun di perantauan pulang nggak bawa apa-apa, ngapain saja di perantauan. Kita pun mestinya malu kepada Allah. Kita bertahun-tahun tinggal di perantauan dunia, begitu pulang ke alam barzakh, pulang ke alam akhirat kita membawa apa? Nggak ada yang kita bawa. Malu mestinya, kata Allah, kamu hidup di dunia ngapain saja? Aku berikan kau umur usia, kau gunakan untuk apa? Begitu pulang kau nggak bawa apa-apa, mana amalmu? Kan seperti itu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekal. Carilah bekal, sesungguhnya bekal yang paling utama adalah takwa. Jadi memang takwa ini mudah diucapkan, tapi pengamalannya begitu berat. Dan takwa ini merupakan barometer penilaian Allah terhadap manusia. Standar penilaian manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala takwanya. Ini bisa kita lihat dalam firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia dalam pandangan Allah, orang yang bertakwa. Dan takwa ini yang kemudian menghapus status sosial manusia. Takwa yang menghapus semua kondisi manusia, baik kaya maupun miskin. Allah nggak menilai hartamu. Allah nggak memandang jabatanmu. Allah nggak memandang pangkat kedudukanmu. Allah nggak memandang status sosialmu. Biarpun kau hartanya mewah, rumahnya megah, mobilnya segala ada. Percuma kalau tanpa adanya dasar takwa. Disinilah keadilan Allah. Siapapun orangnya, kalau dia bertakwa, dia mulia dalam pandangan Allah. Kau kaya, bertakwa, mulia dalam pandangan Allah. Kau miskin, bertakwa, mulia dalam pandangan Allah. Kau pejabat, bertakwa, mulia dalam pandangan Allah. Kau rakyat jelata, bertakwa, mulia dalam pandangan Allah. Disinilah letak keadilan Allah. Bayangkan kalau Allah hanya menilai manusia dari hartanya. Yang miskin ya kasihan, gak dapat tempat di sisi Allah.
Yang mulia mereka yang berpangkat, berjabatan. Lah rakyat jelata bagaimana nasibnya? Allah enggak memandang semua itu. Yang Allah pandang, yang Allah nilai takwanya. Biarpun dia orang yang miskin enggak berharta, rakyat jelata kalau dia bertakwa lebih mulia dalam pandangan Allah ketimbang pejabat tinggi yang tidak bertakwa kepada Allah. Nilai manusia di situ, ya. Yang namanya seekor sapi, ya. Sapi itu kan nilainya ada di bagian apanya? Badannya, gemuknya. Semakin sapi itu badannya gemuk, semakin dia harganya mahal. Semakin sapi itu badannya kurus, harganya akan semakin murah. Kenapa? Sapi dinilai dari badannya. Burung dinilai dari suaranya, bukan dari badannya. Biarpun dagingnya nggak seberapa, burungnya kecil tapi lincah, suaranya bagus, harganya mahal. Bahkan mungkin ada burung yang harganya melebihi harga sapi barangkali. Ada itu. Ya. Kalau dilihat dari badannya, digoreng nggak ada apa-apanya, burungnya kecil, tapi suaranya bagus, warnanya bagus, lincah, mahal harganya. Karena apa? Yang dinilai suaranya burung itu. Biarpun burung itu bulunya bagus, ya, warna-warni, lincah, tapi nggak berkicau, nggak ada suaranya, nggak bakal dibeli orang. Bahkan mungkin harganya murah kalau toh laku. Kenapa? Burung yang dinilai dari suaranya. Lah manusia yang dinilai apanya? Badannya kayak sapi? Tentu tidak. Kalau orang dinilai dari badannya, dari gemuknya, wah kasihan yang kurus-kurus nggak dapat tempat. Kalau yang mulia dalam pandangan Allah yang gemuk-gemuk, yang kurus nggak bakal bagian tempat. Dari suaranya pun tidak. Allah menilai manusia bukan dari suaranya. Kalau Allah menilai dari suaranya, bagaimana yang suaranya fals, nggak diakui oleh Allah? Kan bukan begitu. Para penyanyi mungkin dia akan mulia dalam pandangan Allah kalau nilai manusia dilihat dari suaranya. Tetapi yang Allah jadikan sebagai barometer standar penilaian adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang mulia dalam pandangan Allah, nilai manusia sejati adalah dari takwanya. Ya, dari takwanya. Bukan dari sukunya, bukan dari bangsanya, bukan dari bahasanya, bukan dari kulturnya, bukan dari negaranya. Yang Allah lihat adalah takwanya. Jadi orang Indonesia dia bertakwa mulia dalam pandangan Allah, ya. Orang Inggris, orang Belanda bertakwa mulia dalam pandangan Allah. Yang Allah lihat adalah takwanya. Jadi nilai takwa ini adalah hal yang harus kita lakukan walaupun berat terasa. Bahkan kalau kita lihat, ya, di muka awal surat Al-Baqarah ayat 2, ya. Di sana kita melihat bagaimana syarat menjadi orang yang bertakwa. Ada syaratnya. Kalau syaratnya tidak bisa kita laksanakan, kita nggak akan bisa menjadi orang yang bertakwa. Ya, kita lihat dari awal Al-Baqarah, ya. Dalam Al-Baqarah kita katakan, banyak yang kita hafal mungkin, ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Dalam ayat ini ada 5 syarat menjadi orang yang bertakwa. Ada 5 syarat menjadi orang yang bertakwa. Kalau syarat ini semua kita penuhi, kita akan menjadi orang yang bertakwa. Apa syaratnya? Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Beriman kepada yang gaib.
Dia bukan hanya beriman kepada yang nyata-nyata saja, tapi dia beriman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kalau dia sudah meyakini yang gaib, apalagi yang nyata. Sebab kalau kita lihat di alam ini kan gak semua benda terlihat ya. Tidak semua benda dapat kita saksikan ada wujudnya. Ada benda-benda yang tak berwujud tapi kita rasakan. Makanya ada ilmu fisika, ada ilmu metafisika. Yang fisika ini adalah benda-benda yang nyata, yang konkret yang kita lihat. Batu, air, kayu, pohon ya. Itu adalah benda-benda fisika yang bisa kita lihat dengan indrawi kita. Ada benda-benda yang sebenarnya ada tapi tak bisa ditembus oleh panca indera kita. Contohnya angin. Angin ini kan benda yang gaib. Benda yang tidak nyata. Tapi kita rasakan. Jadi nggak semua benda itu bisa kita rasa, bisa kita lihat wujudnya. Hanya kita rasakan adanya. Udara. Apa kita bisa melihat udara? Tentu tidak. Ya. Tapi kita dengan adanya udara ini bisa bernafas. Coba di bulan nggak ada udara, tinggal di sana nggak pakai pengaman, mati kita. Nggak ada pengaman, kenapa? Nggak ada udara di sana. Kita bisa berjalan bebas di permukaan bumi ini, ya, dengan segarnya, dengan luasanya. Kenapa? Ada udara di sekeliling kita. Bendanya ada nggak? Ada. Terlihat? Tidak. Ya, tidak semua yang kita rasakan itu ada bendanya. Kita lewat ada orang pakai parfum wanginya luar biasa. Bahkan orangnya sudah jauh, wanginya masih kecium. Apa wangi itu bisa dilihat? Kan tidak, hanya bisa dirasakan. Gitu. Nah termasuk yang gaib ini adalah alam-alam setelah dunia ini. Ada alam barzah, ada alam akhirat, surga, neraka. Bahkan ada makhluk di sekitar kita yang termasuk makhluk metafisika tanpa bisa kita lihat. Jin misalkan kan, setan, iblis, ya. Makhluk-makhluk astral ini ada di sekeliling kita. Ada di sekeliling kita, bahkan ada dalam raga kita yang selalu membisiki kita agar kita nggak mau ibadah. Jadi dunia ini bukan hanya ditinggali oleh manusia, tapi ada makhluk astral yang disebut dengan ilmu makhluk metafisika. Malaikat juga termasuk makhluk yang gaib. Ada tapi kita nggak bisa lihat wujudnya. Yang semua itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita harus beriman. Beriman dengan adanya ya, bukan kita harus mengimani iblis kemudian mengikuti ajarannya, bukan. Beriman kepada iblis itu artinya meyakini bahwa mereka ada sebagai makhluk Allah yang tinggal di permukaan bumi. Kalau kita nggak meyakini alam yang gaib, kita bukan termasuk orang yang bertakwa. Jadi syarat yang pertama alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang kedua wa yuqimunas shalah. Orang yang bertakwa harus mendirikan sholat. Sholat ini menjadi syarat utama orang menjadi orang yang bertakwa. Mendirikan sholat, pakai kata yukimu ya, mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat. Mohon maaf ya, ada orang yang mendirikan sholat, ada orang yang mengerjakan sholat. Loh, apa bedanya? Mendirikan sholat dengan mengerjakan sholat. Kalau orang yang mengerjakan sholat itu dia hanya mengerjakan dan gugur kewajiban. Yang penting saya sholat. Setelah itu dia berbuat dosa. Yang penting kan saya sholat. Ada kata-kata yang penting sholat. Tapi kalau yuqimunas shalah, mendirikan sholat, ini bukan sekedar gugur kewajiban, namun dia berusaha agar sholatnya bisa diresapi, sholatnya bisa diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhlaknya harus bagus, tindakannya harus terpuji, ucapannya menyejukkan orang. Jadi bukan kemudian setelah sholat dia berbuat maksiat.
Kenapa kok nyolong sendal? Nggak apa-apa, yang penting tadi sholat kok. Insya Allah Allah mau mengampuni dosa saya. Ini salah. Ya. Kadang-kadang orang sholat iya, maksiat iya. Ya. Sholat iya, tempat-tempat judi tetap makmur. Sholat iya, korupsi iya. Nah, ini namanya orang bukan yuqimunas shalah, baru mengerjakan sholat. Yang diminta oleh Al-Quran, syarat menjadi orang yang beriman, yuqimunas shalah, mendirikan sholat. Kalau syarat ini nggak mampu kita laksanakan, kita suka meninggalkan sholat, ya, mengabaikan sholat, jauh dari sholat, nggak akan pernah kita menjadi maqam muttaqin, orang yang bertakwa. Di yuqimunas shalah harus kita kerjakan minimal 5 kali dalam sehari, minimal ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Syukur-syukur kita tambah dengan sholat-sholat yang sunnah. Ada tahajud, ada duha, ada tahiyatul masjid, ya, ada sholat witir. Untuk apa ini? Untuk menambal kalau sholat wajib yang kita kerjakan banyak cacatnya. Jadi walaupun yang terpenting itu adalah 5 waktunya, tapi sebisa mungkin kita harus ada cadangan sholat sunnah. Karena kita nggak tahu bagaimana kualitas sholat kita. Mungkin banyak nodanya, banyak cacatnya. Kita sholat kadang-kadang kita ria, kita sholat bacanya nggak sempurna, kita sholat tapi kita nggak fokus, nggak konsentrasi. Sedang sholat kita pikirannya kemana-mana. Kita kan jangan sampai kemudian GR, saya sudah bagus kok sholatnya. Zuhurnya, asarnya, maghrib sudah bagus kok. Ngapain pakai sholat sunnah? Ya syukur kalau begitu. Syukur kalau begitu. Tapi sekalian kita jangan terlalu pede bahwa sholat kita sudah bagus. Zuhur kita sudah bagus asarnya, sudah bagus maghribnya. Kita harus waspada, jangan-jangan 5 waktu yang kita kerjakan ini banyak cacatnya. Maka itu kita cadangkan tuh yang namanya sholat sunnah. Ada duha, ada rawatib, ya, qobliyah, ba'diyah, ada tahajud, ada witir, dan lain sebagainya. Yang fungsinya adalah untuk menyempurnakan sholat wajib yang kita kerjakan. Yuqimunas shalah. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka orang yang bertakwa, yang menginfakkan sebagian dari apa yang dirisikan kepada mereka. Menginfakkan rizki yang Allah berikan kepada mereka. Artinya ini syarat menjadi orang yang bertakwa. Belum dikatakan orang yang bertakwa kalau dia belum suka berinfak dengan rizki yang Allah berikan. Jadi ingat ya, ada infak, ada sodakoh ya. Ada infak, ada sodakoh, ada zakat. Ada wakaf, macam-macam ya. Infak, sodakoh, zakat, wakaf, ini bedanya apa? Kalau sodakoh ini sifatnya adalah umum. Sifatnya adalah umum. Tapi kalau infak ini biasanya mengkerucut kepada hartawi ya. Materi itu. Misalkan kita ada pembangunan masjid atau musola atau madrasah, kita nyumbang batu, kita nyumbang semen, kita nyumbang pasir, kita nyumbang kayu, kita nyumbang untuk bayar tukangnya misalkan. Itu namanya infak, bentuknya adalah materi. Materi ya. Uang misalkan. Tapi kalau sodako tidak mesti bentuknya materi. Ya. Tidak semua bentuknya materi, bahkan orang senyum pun sudah dikatakan sodakoh. Senyum pun sudah dikatakan sodakoh. Jangan kita nyumbang ke masjid, nyumbang ke pesantren. Senyum pun sudah dikatakan sodakoh. Kalau senyum kita membuat orang lain damai, senyum kita membuat orang lain jadi adem, ya, membuat orang lain bahagia, itu bagian daripada sedekah. Ya. Watabassamuka fi akhika laka sodako. Senyummu pada saudaramu itu adalah sedekah. Tapi infak nggak bisa pakai senyum. Infak harus pakai materi. Ini bedanya infak dengan sodako ya. Infak harus dengan materi. Nggak bisa kita berinfak dengan senyum. Bikin masjid ya. Panitia sudah bikin spanduk keliling kampung ya.
untuk menggalang dana pembangunan masjid. Datang ke rumah kita, maaf mas ya, saya nggak punya uang, bisa nggak saya infak pakai senyum? Oh nggak bisa. Bagaimana mungkin masjid bisa berdiri ya kalau infak kita menggunakan senyum saja? Ya masjid bisa berdiri kalau kita infak batu, infak berupa batu bata, kita menginfakkan semen, pasir, kerikil, kayu, besi. Jadi, pengen jadi segera jadi masjidnya, infaknya pakai senyum gak bisa. Ya. Walaupun sodakoh dengan infak ini sama-sama sunnah. Ya. Sunnah, walaupun sangat penting tapi ini sunnah. Ya. Tidak sekelas dengan zakat. Kalau zakat ini wajib. Wajib ya. Kalau tidak ditunaikan dosa. Ya. Nah, adapun wakaf, ini wakaf termasuk bagian daripada infak ya. Bentuknya adalah materi, saya infakkan tanah, saya infakkan ya sawah, saya infakkan di pekarangan, saya infakkan rumah saya untuk kepentingan agama. Semua itu wa mimma razaqnahum yunfikun, menginfakkan sebagian rizki yang Allah berikan kepada kita.